Ada perguruan tinggi yang bisa bikin kamu langsung kerja di industri kreatif. Institut Media Digital MTech atau IMD adalah perguruan tinggi di bawah ekosistem MTech Group terletak di MTech City dan Senayan City, Jakarta. IMD memiliki program studi S1 Konten Kreatif serta D4 Produksi Media, di mana mahasiswa bisa belajar dengan fasilitas produksi televisi dan media yang dimiliki oleh MTech Media. Pengalaman langsung jadi program director. Di program studi bisnis digital, mahasiswa belajar strategi digital marketing, analisis big data, hingga pengembangan startup digital. Inilah masa depan bisnis dan IMD siap membawamu ke sana. Kamu dididik dengan 3 pilar utama: adaptif, kreatif, dan kompetitif. Di program studi produksi entertainment, mahasiswa akan belajar dan menciptakan karya seni pertunjukan hingga memahaminya dalam konteks media dan hiburan. Dengan konsep edutainment, perpaduan education dan entertainment, mahasiswa IMD akan mendapatkan teori dan praktik langsung di lapangan. Mahasiswa IMD siap terjun ke industri. IMD memiliki program-program studi unggulan. S1 Program Studi Konten Kreatif, S1 Program Studi Bisnis Digital, S1 Program Studi Produksi Entertainment, dan D4 Program Studi Produksi Media. IMD adalah bagian dari MTech Group yang menaungi SCTV, Indosiar, Video, Cinemark, dan sekitar 60 perusahaan lainnya. Sebagai bagian dari industri kreatif, IMD membuka peluang magang dan kerja yang luas bagi lulusannya. IMD melatih mahasiswa untuk berpikir inovatif dan siap berkarir di bidang entertainment, digital content, dan industri kreatif. Kami membangun kepercayaan diri dan menanamkan semangat pasti bisa, mendorong setiap individu Indonesia untuk bangga tampil di panggung dunia. IMD, Inventing Your Future. Selama aku kuliah di IMD, aku mendapatkan pengalaman belajar yang seru banget. Aku langsung diajarin sama para praktisi media, televisi, pokoknya asik banget deh di IMD. Di produksi entertainment, kita dibimbing langsung oleh dosen-dosen yang kompeten di bidangnya. Jadi, mendapatkan pengalaman langsung di dunia kreatif. Aku belajar langsung berbisnis dari para pakar yang punya pengalaman secara real dalam dunia bisnis yang tidak ada di kampus lain atau yang ada di teori. Jadilah bagian dari Institut Media Digital MTech. Bangun potensi industri kreatif Indonesia, terpercaya dan terdepan. Invent your future. Ada perguruan tinggi yang bisa bikin kamu langsung kerja di industri kreatif. Institut Media Digital MTech atau IMD adalah perguruan tinggi di bawah ekosistem MTech Group terletak di MTech City dan Senayan City, Jakarta. IMD memiliki program studi S1 Konten Kreatif serta D4 Produksi Media, di mana mahasiswa bisa belajar dengan fasilitas produksi televisi dan media yang dimiliki oleh MTech Media. Pengalaman langsung jadi program director. Di program studi bisnis digital, mahasiswa belajar strategi digital marketing, analisis big data, hingga pengembangan startup digital. Inilah masa depan bisnis dan IMD siap membawamu ke sana. Kamu dididik dengan 3 pilar utama: adaptif, kreatif, dan kompetitif. Di program studi produksi entertainment, mahasiswa akan belajar dan menciptakan karya seni pertunjukan hingga memahaminya dalam konteks media dan hiburan. Dengan konsep edutainment, perpaduan education dan entertainment, mahasiswa IMD akan mendapatkan teori dan praktik langsung di lapangan. Mahasiswa IMD siap terjun ke industri. IMD memiliki program-program studi unggulan. S1 Program Studi Konten Kreatif, S1 Program Studi Bisnis Digital, S1 Program Studi Produksi Entertainment,
dan D4 Program Studi Produksi Media. IMD adalah bagian dari MTech Group yang menaungi SCTV, Indosiar, Video, Cinemark, dan sekitar 60 perusahaan lainnya. Sebagai bagian dari industri kreatif, IMD membuka peluang magang dan kerja yang luas bagi lulusannya. IMD melatih mahasiswa untuk berpikir inovatif dan siap berkarir di bidang entertainment, digital content, dan industri kreatif. Kami membangun kepercayaan diri dan menanamkan semangat pasti bisa, mendorong setiap individu Indonesia untuk bangga tampil di panggung dunia. IMD, Inventing Your Future. Selama aku kuliah di IMD, aku mendapatkan pengalaman belajar yang seru banget. Aku langsung diajarin sama para praktisi media, televisi, pokoknya asik banget deh di IMD. Di produksi entertainment, kita dibimbing langsung oleh dosen-dosen yang kompeten di bidangnya. Jadi, mendapatkan pengalaman langsung di dunia kreatif. Aku belajar langsung berbisnis dari para pakar yang punya pengalaman secara real dalam dunia bisnis yang tidak ada di kampus lain atau yang ada di teori. Jadilah bagian dari Institut Media Digital MTech. Bangun potensi industri kreatif Indonesia, terpercaya dan terdepan. Invent your future. Ada perguruan tinggi yang bisa bikin kamu langsung kerja di industri kreatif. Institut Media Digital MTech atau IMD adalah perguruan tinggi di bawah ekosistem MTech Group terletak di MTech City dan Senayan City, Jakarta. IMD memiliki program studi S1 Konten Kreatif serta D4 Produksi Media, di mana mahasiswa bisa belajar dengan fasilitas produksi televisi dan media yang dimiliki oleh MTech Media. Pengalaman langsung jadi program director. Di program studi bisnis digital, mahasiswa belajar strategi digital marketing, analisis big data, hingga pengembangan startup digital. Inilah masa depan bisnis dan IMD siap membawamu ke sana. Kamu dididik dengan 3 pilar utama: adaptif, kreatif, dan kompetitif. Di program studi produksi entertainment, mahasiswa akan belajar dan menciptakan karya seni pertunjukan hingga memahaminya dalam konteks media dan hiburan. Dengan konsep edutainment, perpaduan education dan entertainment, mahasiswa IMD akan mendapatkan teori dan praktik langsung di lapangan. Mahasiswa IMD siap terjun ke industri. IMD memiliki program-program studi unggulan. S1 Program Studi Konten Kreatif, S1 Program Studi Bisnis Digital, S1 Program Studi Produksi Entertainment, dan D4 Program Studi Produksi Media. IMD adalah bagian dari MTech Group yang menaungi SCTV, Indosiar, Video, Cinemark, dan sekitar 60 perusahaan lainnya. Sebagai bagian dari industri kreatif, IMD membuka peluang magang dan kerja yang luas bagi lulusannya. IMD melatih mahasiswa untuk berpikir inovatif dan siap berkarir di bidang entertainment, digital content, dan industri kreatif. Kami membangun kepercayaan diri dan menanamkan semangat pasti bisa, mendorong setiap individu Indonesia untuk bangga tampil di panggung dunia. IMD, Inventing Your Future. Selama aku kuliah di IMD, aku mendapatkan pengalaman belajar yang seru banget. Aku langsung diajarin sama para praktisi media, televisi, pokoknya asik banget deh di IMD. Di produksi entertainment, kita dibimbing langsung oleh dosen-dosen yang kompeten di bidangnya. Jadi, mendapatkan pengalaman langsung di dunia kreatif. Aku belajar langsung berbisnis dari para pakar yang punya pengalaman secara real dalam dunia bisnis yang tidak ada di kampus lain atau yang ada di teori. Jadilah bagian dari Institut Media Digital MTech. Bangun potensi industri kreatif Indonesia, terpercaya dan terdepan. Invent your future. Ada perguruan Pagi teman-teman semuanya. Kayak kurang semangat
banget ya Lupita ya. Kita sapa sekali lagi kali ya. Boleh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini pada dari mana sih ini? Yang Iya, datang dari kita mana? undangan kita. Pada dari mana nih teman-teman semua? Kayak seragam semua gini ya, kompak Coba ya. ini yang dari seragam mana dulu nih? nih, yang di depan dari mana? Man 1. Coba lebih keras lagi. Man 1. Kita langsung ke mereka dulu kali ya. Kita samperin. Samperin, ya. Oke. Aku mau nanya kakak yang ini deh, tadi semangat banget soalnya jawabnya. Kakak dari mana kak? Ibu jangan ketawa. Saya malu ini. Dari Man 1. Oh, dari Man 1. Oke. Kelas berapa kak? Kelas 11. Kelas 11. Oh, si jurusan? Oh, Man tuh nggak ada ya? Oh, man nggak? Oke. Oke. Nah, kita ke sebelah sini kali ya, Lup ya. Oke, mau nanya kita coba kabarnya dulu. kali ya. Kita nanya dulu kabar. Kita mau ke arah abang-abang ganteng. Aduh. Ini. Yang ini kali ya, yang ini ya? Iya, yang ini boleh. Oke. Jangan gugup kak, santai. Oke. Gimana nih kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kak. Alhamdulillah baik. Oke. Semangat gak untuk datang menghadiri acara Meet and Greet hari ini? Nah, semangat banget. Ya. Coba tunjukin semangatnya gimana? Gimana semangat? Iya, oke. Oke, Oke. tepuk tangan dulu dong Oke, teman-teman tepuk tangan. semua. Teman-teman Man 1 yang hebat-hebat pada hari ini. Ya, semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, baik, dan sepertinya hari ini sangat semangat sekali yang datang ke sini banyak tuh. Sampai belakang tuh, penuh. Betul banget. Kayaknya nanti sampai ujung ada nih ya. Oke. Jadi langsung saja. Selamat datang di Meet and Greet Top 4 Finalist The Icon Indonesia. Nah, ini adalah sebuah kesempatan untuk teman-teman semuanya, apalagi terutama bagi para penonton setia salah satu acara dari SCTV ini, yaitu kita di sini bisa langsung bertemu langsung ya dengan Betul banget. para top 4 finalis dari acara The Icon Indonesia. Betul banget Lupita. Terima kasih kepada seluruh siswa ataupun guru pendukung, tamu undangan, dan para peserta keluarga besar IMDE yang sudah hadir pada acara kita pagi hari ini. Semoga acara ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya agar kita bisa terus berkarya dan tetap semangat nih tentunya. Betul banget. Namun sebelum itu, kayaknya ada baiknya kita mendengarkan sepatah dua kata ya Lupita ya? Ya betul sekali, kurang lengkap nih kalau nggak ada. Betul banget. Kita akan mengundang dan mendengar sambutan dari Bapak Rektor Institut Media Digital MTek. Kepada Bapak Rektor IMDE, Bapak Toto Amin Sufianto, ini kami persilahkan. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Anita dan Lupita. Jadi sebenarnya intermezzo sedikit. Lupita sama Anita ini saya oke. Sebenarnya mereka masuk nggak semeriah ini gitu. Jadi lebih pede setelah masuk IMDE. Bapak Ibu semua terima kasih atas kehadirannya dan ini adalah Meet and Greet yang beberapa kali kita sudah adakan. Jadi diusulkan aja Meet and Greet dengan siapa karena sebelumnya kita juga dengan DA7 dan kebetulan yang datang waktu itu juaranya juga yaitu yang dari Tangerang siapa? Ada yang tahu? Tasya, betul. Jadi Tasya pernah ke sini persis hampir tahun lalu. Jadi ketika DA7. Dan nanti ada DA8 juga akan sudah mulai dan akan Meet and Greet juga. Jadi Bapak Ibu semua, kita anak-anak adik-adik juga ya. Jadi Meet and Greet kali ini cukup spesial karena kalau sebelumnya itu belum ada final, nah sekarang sudah top 4 final. Ini bayangkan bukan dari 20, 24, tapi sebenarnya ini adalah dari ribuan finalis. Jadi kehadiran mereka 4 finalis ini sangat istimewa karena teman-teman akan melihat bakat yang tadinya terpendam dan itu memang semangat dari kami bagaimana memberikan kesempatan pada anak-anak dari seluruh Indonesia untuk bisa tampil di panggung nasional. Kalau nggak ada di Icon Indonesia, mungkin nggak mereka? Ya paling nyanyi-nyanyi di TikTok atau di YouTube gitu ya. Syukur-syukur kalau ada yang lihat terus like terus bisa viral gitu. Tapi itu kan sulit. Nah, salah satu caranya adalah dengan ikut kompetisi ini. Nah, seperti disampaikan Lupita dan Anita tadi adalah
kita ingin mendapatkan inspirasi dari mereka. Gimana sih bisa akhirnya ikut kompetisi ini dan akhirnya bisa masuk ke top 4. Menjadi top 4 itu tidak mudah. Karena Anda sudah bayangkan jurinya kan? Kalau jurinya kayak Dani gitu kan pasti nyebelin. Jadi komennya nyelekit. Jadi pasti ujian mentalnya luar biasa, benar nggak? Jadi ini salah satu inspirasi yang mungkin saya duga akan ada seperti itu. Jadi semoga adik-adik semua, Bapak Ibu, teman-teman yang hadir hari ini bisa mendapatkan sesuatu dari sini dan menjadi inspirasi dan menjadi tekad IMD untuk terus berbagi inspirasi kepada teman-teman semua, kepada masyarakat, dan juga jangan segan untuk berbagi pengalaman di sini ke teman-teman yang lain. Karena selain juga bagus buat inspirasinya, tapi juga teman-teman kan akan dapat pahala dari situ. Daripada meneruskan hoax, lebih baik meneruskan inspirasi seperti ini. Jadi setiap Anda di era media sosial memiliki istilah anak sekarang POV ya, point of view yang bisa dibagi dengan siapa saja. Jadi acara ini terbuka untuk publik, disiarkan langsung melalui YouTube, dan saya kira kita berharap makin banyak anak Indonesia yang sukses. Jadi bukan karena The Icon atau DA7 atau Band Academy, tapi sebenarnya kita akan mendorong terus banyak venue-venue yang lain, kompetisi yang lain, dan ajang seperti ini. Kalau boleh promosi sedikit, kita juga sedang lomba film vertikal IMD. Nah ini saya ceritakan sedikit, ini mendekati titik akhirnya, deadline. Itu sudah masuk hampir 100, Pak Teguh ya udah 100? 99, satu lagi 100. Jadi kalau mungkin ada teman-teman dari sini yang tertarik, yang dikirim bukan karyanya tapi baru ide ceritanya aja. Nah itu bisa akan dapat sertifikat, dapat voucher video. Ya, coba baru ngirim idenya aja. Nah, nanti hubungi Pak Teguh untuk bisa ngirim idenya itu. Dan ini datang dari seluruh Indonesia, bahkan dari Mimika. Jadi masa dari Jakarta kalah. Nah nanti kalau Anda sudah terpilih idenya, itu akan dibimbing oleh profesional di sini. Dan hasil tayangannya mudah-mudahan ada 20 finalis, itu akan ditayangkan di video. Coba, ada nggak lomba film vertikal yang bisa langsung nantinya ditayangkan di video? Nggak ada kan? Jadi Anda nanti di situ, kalau di situ dapat uang, dapat juga bisa terkenal gitu ya. Dan nanti ada produser-produser ataupun investor yang mau bikin film dengan Anda gitu ya. Dan ini khusus untuk anak SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah gitu ya. Baik, cukup dari sini. Kalau saya dulu bicara terus pasti akan panjang. Namanya dosen. Jadi tentu Anda ingin lihat top 4-nya gimana gitu ya. Top 4-nya lihatnya gimana, kalau di stage gimana, kalau di sini gimana. Pasti akan Anda surprise. Mereka adalah sama seperti Anda semua. Jadi kami percaya setiap Anda punya bakat, dan coba belajar dari teman-teman di top 4 ini kira-kira seperti apa. Kita dorong kalau bisa banyak pertanyaan, makin banyak pertanyaan makin bagus gitu ya. Nanti dikasih hadiah nggak yang bertanya? Baik, ya. Baik, demikian dari saya. Selamat menikmati dan selamat terinspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak kepada Bapak Rektor tercinta kami atas kata sambutannya yang telah disampaikan. Sangat menginspirasi ya. Ada informasi juga tadi tentang lomba ya. Betul sekali. Ya, harapkan teman-teman ikut ya. Iya, harus Karena ikut kalau nggak itu. salah hadiahnya tuh jutaan ya. Terus pengalaman juga. Luar biasa ya. Sangat luar biasa. Tapi teman-teman nih, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, aku mau memperkenalkan tagline IMD dulu ke teman-teman semuanya. Udah pada tahu belum? Belum. Lemes banget belum? Masa gitu? Udah pada tahu belum? Oh gini. Udah siap belum? Oke. Kalau kita bilang Institut Media Digital MTech, jawabannya apa Lupita? Invent your future. Bisa ya teman-teman ya? Ambil Bisa ya? gayanya Bisa ya? gini ya? Oke, kayak begini kayaknya ya. Oke, bisa ya teman-teman ya? Oke, kita coba dulu kali ya. Kita coba dulu. Oke. 3, 2, 1. Institut Media Digital MTech, invent your
your future. Ah, nggak ada semangatnya. Coba sekali lagi Sekali kali ya. ya. Oke, abang-abang di sini kan udah pada ganteng-ganteng ya. Mana suaranya sih? Ayo. Kita bisa semangatnya ya teman-teman ya. Bisa Kalau ya? nggak mulai-mulai ini. Bisa ya. Oke, yuk sekali lagi ya dengan semangat sama-sama Institut Media Digital MTek. Invent your future. Yeay. Semua. Waduh, oke. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus mempererat nih hubungan Betul sekali. baik antara MAN 1 Jakarta Barat dan Institut Media Digital MTek atau IMD. Selanjutnya kita akan melaksanakan penyerahan pelangkat nih Lupita. Sebagai simbol kerjasama dan tali silaturahmi. Untuk itu kami mohon kepada kesediaan Bapak Rektor IMD beserta perwakilan dari MAN 1 Jakarta Barat untuk berkenan maju ke depan. Oke, boleh Ibu silakan di sini Ibu. Oke. Iya. Oke. Baik, tibalah saatnya kita menyerahkan. Kan plakat, mungkin bisa tolong dibantu untuk dokumentasinya ya. Baik, oke dokumentasi kita sudah siap di sini ya. Boleh, silakan Bapak. Oke, boleh tepuk tangannya dong teman-teman semuanya. Terima kasih nih untuk kedua belah Kita foto pihak. dulu Ayo kali kita ya, Pak, foto ya? dulu ya. Ayo, foto 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin 3, 2, 1. Oke. Oke. Betul sekali. Oh dari MAN 1 oke. juga ada boleh sekalian plakatnya. Ibu, boleh. Oke. Oke. Kita foto bersama dulu mungkin. 3, 2, 1. Oke. Kita berikan tepuk tangan sekali Kita lagi berikan. teman-teman semua untuk penyerahan pangkat di pagi hari ini. Terima kasih ya untuk kedua belah pihak atas Momen foto bersamanya Momen tadi ya foto penyerahan bersama, pangkat kita, uh-uh. betul sekali. Nah, Nah. ini kayak kita mau udah mau ke Betul. yang spesial nih spesialnya. kayaknya. Tapi aku mau nanya dulu, teman-teman pada tahu nggak siapa top 4 finalis The Icon Indonesia yang akan kita undang hari ini? Iya, masa datang ke sini nggak tahu siapa Ada yang tahu datang? nggak teman-teman? Coba disebutin namanya kalau ada yang tahu, disebutin yang kenceng. Ayo coba disebutin. Oke, siapa? Betul, Felicia. Felicia. Bapak fansnya Felicia ya? Oke. Siapa di sini fansnya Kak Fedra? Berarti stay tune terus ya Kak ya sama performance-nya Kak Fedra ya. Terus siapa di sini yang ada fansnya Kashira? Siapa terakhir fansnya Kak Diva? Diva Kak. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, nah inilah saat yang paling kita tunggu-tunggu. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Top 4 finalis The Icon Indonesia. Halo Kak. Oke, di sini ada Kak Felicia dari Tangerang, Lalu ada Kak Fedra dari Batam. ada Kak Diva dari Semarang. Dan Kashira dari Bali. Oke. Selamat datang kakak-kakak semua di kampus IMD kita yang tercinta ini. Betul sekali. Gimana Kak kabarnya? Sehat nih Kak semuanya? Sehat. Oh, beda kalau penyanyi itu beda ya. Kita kan sehat gitu kan. Mereka sehat. Aduh, merdu banget di Ada kuping ya. nadanya. Sehat. Kayak do re mi fa sol la si do sehat gitu. Bagus banget ya Kak ya. Oke, semangat nih Kak untuk performance depan kita. Semangat pastinya. Mereka mempersiapkan performance spesial loh untuk kalian Betul hari banget. ini. Oke, boleh langsung nyanyi aja kali ya Kak ya. Oke, boleh Kakak main instrumen musik ya? Mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Kita nyanyi bareng-bareng ya semuanya.
Kau tolong bilang cintakah tidak, kau cintakah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab, maukah tidak, oh maukah tidak, jangan sampai setan berpihak. Jangan jujur, dilaba, Sherlock saja kau dimana baku dapat. Adekku bagus ini kau, sumpah selalu nikah. Jangan bikin pusing, sepusing karena umur sudah. Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, pasti kau yang sabar jalan aman. Kau tolong bilang cintakah tidak, kau cintakah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab, maukah tidak, kau maukah tidak, jangan sampai setan berpihak. Ayo beb jawab saja bergantung, sapu rap beat istri gantung. Untung kalau dis paling beruntung, kalau gue terima sebesar isi kandung. Siap paling manis saat pakai gaun, kakak sewa sobong kau tayung kena daun. Tinggal pilih tanpa tong honeymoon di Paris, di Inggris, di Jerman. Lemon nipis, tak guling-guling, adekku cantik, bibir congkai hitam manis. Kakak sulapis, cinta di belis. Kau tahu aman saja kakak yang tandis. Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, pasti kau yang sabar jalan aman. Semua nyanyi. Kau tolong bilang cintakah tidak, kau cintakah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab, maukah tidak, oh maukah tidak, jangan sampai setan berpihak. Dendeng farban, keding bulan depan, pasanglah budget itu gampang. Lagu berbunyi tombol dendang, enak. Play song lagu disco dong, mau pesta di kota atau di kampung dong. Yakin ada jadi takdir, amin ada yang terakhir. Lagu dong, please dong, nikah hari Kamis, kan Minggu dong di Inggris, Selasa lanjut Paris. Makanmu nipis, terguling-guling, adekku cantik, congkai hitam manis. Kakak sulapis, cinta di Belize. Kau kakak saja kakak yang tandis. Aman saja mau ngapain mau repot, Dan jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, pasti kau yang sabaran jalan aman. Cintakah tidak, kau cintakah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Jawab, maukah tidak, oh maukah tidak, jangan sampai setan berpihak. Bilang cintakah tidak, kau cintakah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab, maukah tidak, kau maukah tidak, jangan sampai setan berpihak. Cintakah tidak, kau cintakah tidak, cintakah tidak, Terima kasih semuanya. Sekali, boleh dipersilahkan mungkin untuk duduk ya. banget di tadi ya, tempat Lup, yang- ya. Oh no, sampai merinding. Iya kayak tuh nada Keren manis banget. tadi ya. Nada tinggi Nada sekali. tekik ya kayaknya kalau saya yang menyanyikannya ya. Oke. Boleh saya hai dong teman-teman ke kakak-kakak yang depan ini semuanya. Halo kakak. Biar enak kita juga duduk juga kali ya, boleh lah. Oke. Halo nih kakak-kakak semuanya. Gimana kabarnya kak? Baik. Abis kita nyanyi semua tadi. baik. Baik ya kak ya. Iya, Oke. kakak gimana kabarnya? Ini kita ditanya makasih loh. Salting nggak? Salting nggak?
mau kejungkir balik aja. Oke ya. Kita Puji Tuhan baik. ya Kak ya. Oke. Kakak berarti dari asrama atau dari mana ke sini? Iya, kita dari Dari asrama, asrama. kita langsung sini. Langsung ke sini, oke. Ih, mereka baik banget ya. Mau mampir ke IMDe loh. Cuman ada di IMDe loh. Top 4 finalis The Icon Indonesia datang teman-teman semua. Kapan lagi gitu kan? Eksklusif nih, eksklusif. Gitu. Tapi aku dari tadi udah salfok banget terpesona, ini cantik-cantik banget. Betul. Oh, mungkin kakak boleh perkenalkan diri kali ya Kak satu-satu ya. Dari Kak Fedra dulu mungkin ya Kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Fedra, aku berasal dari Batam. Halo Kak Fedra. Oke, thanks Kak. Hai semuanya, aku Felicia, biasa dipanggil Cia dan aku dari Tangerang. Salam kenal semuanya. Halo Kak Felia. Halo kakak-kakak semua, perkenalkan nama aku Shira, aku dari Bali. Wow. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Diva, aku dari Semarang. Halo. Hai Kak Diva. Siapa di sini orang Tangerang? Enggak ada ya, enggak ada ya. Siapa di sini orang Bali? Saya. Siapa di sini orang Semarang? Ada ibu, banyak ya. Harus ibu pendukungnya. Betul banget teman-teman. Oke, kakak mungkin di sini kita bakalan chit chat sedikit-sedikit kali ya kak ya. Boleh. Ya kak ya, Boleh kita banget. izin Boleh ya. banget dong. Kita santai aja di sini, kayak cerita-cerita aja lah. Pasti kan mereka juga mau dengar gitu cerita-ceritanya. Mungkin bagi yang udah para nonton The Icon Indonesia mungkin udah tahu ya. Tapi kita mau nanya lagi sekali lagi mungkin di sini. Bagi kakak kayak cerita pribadi kakak, perjalanan dan motivasi kakak sampai bisa mau masuk The Icon itu gimana ceritanya? Mungkin boleh dari Kak Diva dulu. Oke, kalau dari Diva sendiri, motivasi Diva untuk awalnya mengikuti kompetisi The Icon ini karena merasa aku punya berkat yang dikasih sama Tuhan dan aku ingin memberkati orang lain juga dengan suara aku karena kita bernyanyi bukan hanya untuk diri kita sendiri juga dengan karya-karya yang Diva buat nanti Diva ingin bisa menyenangkan banyak orang, bisa mewakilkan hati banyak orang, perasaan banyak orang dengan karya-karya yang Diva buat dan juga suara yang dikasih sama Tuhan untuk Diva gitu. Mungkin dari Kak Shira boleh nih. Kalau dari Shira sendiri, Shira emang dari kecil itu suka banget kan nyanyi. Jadi Shira ngerasa cita-cita Shira dari kecil tuh kayak udah jelas gitu loh, pengennya jadi penyanyi. Dan emang Shira tuh pengen banget masuk ke dunia musik gitu. Jadi Shira pengen banget untuk bisa mewujudkan mimpi Shira itu dengan mengikuti The Icon. Karena The Icon itu pastinya akan mencari ikon-ikon baru yang belum ada, yang baru di Indonesia untuk jadi image baru, untuk menjadi diri sendiri. Jadi Shira sangat termotivasi banget buat ikut The Icon. Kalau dari aku sendiri, aku emang sebenarnya 11-12 juga sama kayak Kak Diva dan Kak Shira. Karena emang aku dari kecil juga udah suka bernyanyi dan mungkin sebelumnya teman-teman udah ada beberapa yang tahu aku kalau aku sering cover lagu di TikTok. Nah itu biasanya ada beberapa video cover aku yang cukup naik dan aku ngerasa kayak tertantang gitu saat aku tahu kayak The Icon Indonesia tuh membuka audisi dan aku tuh termotivasi untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri aku karena cita-cita aku juga sebagai penyanyi gitu. Jadi aku kepengen mencapai cita-cita itu dan pastinya aku kepengen share my voice to the world. Aku kepengen teman-teman bisa dengar dan juga terberkati dan terinspirasi dari perjalanan aku. Kalau dari aku sendiri kurang lebih jawaban aku hampir sama kayak teman-teman semua. Memang kita semua di sini mungkin udah hobi bernyanyi dari dulu ya. Jadi ketika ada kesempatan yang dibuka seperti di Icon Indonesia ini jadinya langsung tertantang dan termotivasi gitu ingin mencoba kayak mau nunjukin kalau misalnya sebenarnya kita ini punya potensi, punya kemampuan. Jadi aku seperti itu juga, seperti teman-teman lain juga. Jadi aku punya keinginan, aku pengen suaraku ini semakin dikenal oleh banyak orang. Aku pengen aku bisa menginspirasi banyak orang. Begitu sih. Oke. Motivasinya sangat keren sekali banget ya, Kak, ya. Nah aku mau nanya dong,
alasan kakak milih untuk masuk The Icon? Mungkin kan ada banyak ya, ada Indonesian Idol ataupun channel musik yang lainnya gitu. Kenapa harus milih The Icon Indonesia gitu? Dimulai dari Kak Fedra deh. Mungkin kalau misalnya dari aku sendiri, memang karena waktu itu ada kesempatan di The Icon, jadi kita coba aja dulu ya kan. Kenapa nggak dicoba dulu kalau misalnya memang ada kesempatan? Dan menurut aku The Icon ini beda dengan ajang-ajang lainnya. The Icon ini punya specialty sendiri, punya uniqueness sendiri gitu. Jadi dari cara nge-treat pesertanya itu berbeda, treatment di panggung yang dikasih itu berbeda. Dan menurut aku yang dicari di Icon ini bukan hanya sekedar penyanyi, tapi benar-benar icon. Jadi bukan hanya bisa bernyanyi, tapi mulai dari attitude, bagaimana kita ngomong dengan orang, bagaimana kita di panggung, bagaimana karakter kita, jadi semua itu dinilai. Jadi menurut aku Icon itu memang spesial karena yang dicari bukan hanya sebatas penyanyi, tapi juga icon baru di Indonesia. Spesial sekali ya berarti ya. Mungkin dari Kebetulan aku juga sependapat sama Kak Fedra karena memang menurut aku ajang The Icon Indonesia ini benar-benar mempunyai visi tersendiri, yaitu mencari ikon baru di Indonesia. Dan menurut aku kalau kita ada kesempatan, we should have give our best in every chances that we got. Jadi aku berusaha untuk memaksimalkan semua potensi diri aku di ajang ini, dan aku milih ajang ini karena memang aku merasa setiap dari kita di sini ya, top 4 The Icon ini kita udah memiliki ciri khas masing-masing, dan menurut aku sangat cocok juga dengan visi dari The Icon Indonesia, yaitu mencari ikon baru, warna suara baru untuk Indonesia. Gitu. dari Kak Syira? Aku juga sependapat sama mereka berdua, dan pastinya Icon ini kan baru ini ya, program baru kan. Jadi Syira tuh mau nyoba semua ajang itu pastinya keren, cuma Syira coba The Icon karena emang unik dari namanya sendiri, dan setelah emang Syira ikut The Icon, emang ternyata sebagus itu dan treatmentnya sebagus itu juga. Pokoknya keren banget deh. Saking kerennya ya kayak Sampai tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya semua jawabannya tadi udah dijawab sama teman-teman. Diva hanya mempertegas aja kalau Diva percaya sama ajang The Icon ini, walaupun ini adalah ajang baru ya. Karena yang dicari bukan hanya penyanyi yang memiliki suara bagus, tapi juga yang memiliki apa ya, kayak faktor X gitu loh, kayak something new untuk dunia musik ini. Dan Diva percaya kita ada di sini tuh kita benar-benar dibentuk. Jadi awalnya kita yang nothing jadi something gitu loh yang di The Icon ini gitu. tepuk tangan lu teman-teman. Keren banget ya. Ya keren banget. Nah, terus kan kakak nih udah mengalami perjalanan yang panjang nih sampai jadi top 4 finalis. Kira-kira ada nggak sih momen lah satu gitu yang paling berkesan selama perjalanan dari proses seleksi sampai jadi top 4? Ada nggak momen paling berkesan? Mungkin siapa dulu mau? Ada? Kan harus mengingat-ingat dulu nih pasti. Apa ya, palingan kayak kebersamaan kita semua dan kayak usaha kita latihan setiap hari, jadwal kita yang lumayan padat dari awal sampai sekarang itu pastinya tambah susah kan. Dan suka duka itu pastinya ada, dan pastinya yang kita ingat itu adalah usaha kita pas kita tuh masih 24 besar sampai kita bisa sejauh ini, alhamdulillah itu pastinya nggak akan terlupakan. Dan juga kayak kerja keras kita, itu kita latihan bareng-bareng, kita ngafalin lagu, misalnya kita juga duel, itu kita menghabiskan waktunya itu banyak banget sama teman-teman di sini, jadi udah kayak keluarga banget, jadinya nggak akan pernah bisa terlupakan juga. Jadi pengalaman Syira di The Icon ini tuh udah ada ruang yang spesial di hati Syira gitu yang nggak akan terlupakan. So sweet banget ya. So sweet sekali. Mungkin kalau dari kakak-kakak lain ada momen pribadi yang agak sangat berkesan nggak gitu selama di The Icon? Kalau dari aku sendiri mungkin karena kita dijuriin sama para juri-juri yang udah kayak profesional, yang kayak benar-benar udah ikonik gitu kan. Jadi kayak aku merasa it is something new for me juga untuk tampil depan mereka, dijuriin. Menurut aku itu sesuatu yang baru dan juga apa ya, yang sangat memorable juga buat aku pas pertama kali kita Top 24 ini tampil di depan panggung dengan treatment yang keren banget. Itu menurut aku memorable banget buat aku pribadi. Experience baru ya. Betul. Yang sangat berkesan.
Nah, kira-kira kalau menurut kakak nih, kualitas apa yang paling penting untuk bisa dikembangkan di industri entertainment? Ketika kakak-kakak semua udah masuk ke, bisa bilang udah masuk ke industri Ini udah entertainment masuk ya. sebenarnya. Gitu. Apa aja yang harus dikembangkan gitu dari potensi diri kita? Kalau menurut Shira selain nyanyi itu penting banget untuk bisa acting dan public speaking. Karena sebagai penyanyi kan kita bisa sering diajak syuting, misalnya iklan gini. Nah kita tuh harus pintar acting juga biar kita tuh bisa banyak gitu loh jobnya untuk dapat syuting, endorse gini. Dan bisa berpotensi main film juga kan, apalagi di industri ini gitu. Menurut Cira itu sih. Kalau dari Kak Diva gimana Kak? Kalau dari Diva sendiri, selain teknik kita dalam bernyanyi, tapi kita juga harus mengembangkan namanya attitude. Karena menurut Diva kadang kita tuh kayak saking asiknya sama diri kita sendiri yang kayak kita hektik. Kadang kalau kita mau manggung kan kayak kita terlalu nervous sampai akhirnya kita nggak mikirin kayak body language kita di atas panggung atau apapun itu, dan itu butuh belajar. Dan itu harus dikembangkan terus sih, karena pada saat kita keluar dari The Icon ini sebenarnya itu adalah situasi yang sesungguhnya dan apa ya, kayak perlombaan yang sesungguhnya ketika kita keluar dari The Icon, karena lawan kita bukan hanya 24 orang seperti di awal atau 4 orang yang ada di sini, tapi ya musisi-musisi yang ada di luar juga gitu. Ya. Sepakat. Betul sekali. Emang attitude tuh di atas segalanya ya kayak. Karena Sepakat teman-teman. Saingannya. Semangat sekali lagi. Sepakat teman-teman. Oke. Karena persaingannya juga luar biasa Berat ya banget di dunia ya. entertainment itu. Kalau dari ini Kak Fedra diem aja nih dari tadi. Pedro kayaknya malu-malu kucing ya. Kita butuh insight nih dari Kak Fedra. Aku kurang lebih sama kayak Shira dan Kak Diva. Memang benar kalau misalnya kita di dalam industri ini, menurut aku di atas semuanya itu attitude sih. Karena mau sebagus apapun kita, sehebat apapun kita, kalau misalnya kita tidak mengutamakan attitude atau adab kita, mungkin orang lain juga bisa menganggap kita, ih kok gini sih. Pastikan yang dilihat orang itu saat kita datang pertama kali attitude-nya, gimana dia sopan atau enggak, ramah sama orang atau enggak. Jadi menurut aku itu harus bisa kita pertahankan, karena kalau misalnya kita baik ke orang, pasti sikap yang kita berikan itu akan balik ke kita juga. Jadi aku selalu percaya what comes around itu pasti goes around ke kita juga gitu. Oh, betul. Keren banget ya kayak. Keren banget, sangat memberikan kita inspirasi. Betul sekali. Nah, selanjutnya nih aku ada mau nanya nih, kan kadang kalau kita jadi kerja di dunia industri entertainment gini kan nggak semuanya mencintai kita gitu. Kadang juga suka datang kayak kritik dan juga mungkin hate comment, bentuknya hate comment. Gimana sih cara kakak-kakak ini tuh menjaga tetap semangat? Kadang kan kita suka langsung down gitu kan kalau dapat hate Gen Z comment. ya yang burn out dikit-dikit. By the way kakak di sini Gen Z semua kan ya? Iya betul. Coba sekali lagi Bener. Gen Z-nya mana? Gen Z. Gen Z. Sekali lagi. Gen Z. Sekali ya. Tuh, 2, 3 ya. Gen Z. Oh my God. Tepuk tangan dong teman-teman. Lucu-lucu banget ya kakak-kakaknya. Boleh tuh Kak, siapa yang mau jawab duluan nih? Iya. Oke, kalau dapat hate comment atau kritik gitu ya, sebenarnya malah nggak apa-apa banget. Kalau misalnya kita nggak dapat komentar, kan kalau misalnya kita lagi di The Icon, lagi kompetisi kan biasanya kita komentarnya dapat dari para dewan juri kan. Tapi sebenarnya kita butuh juga komentar dari penonton yang ada di luar gitu loh. Maksudnya kayak gimana sih pendapat mereka tentang kita, karena kalau misalnya hanya dari para juri kita nggak bisa tahu selera masyarakat gitu loh yang ada di luar sana. Penilaiannya kan bukan hanya secara teknik gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa banget kalau ada hate comment, dan gimana kita bisa kontrol itu ya kita tetap percaya aja sama diri kita. Oh misalnya hate comment, kamu kok kayaknya gini-gini sih. Kita coba cerna, kalau misalnya memang itu bisa kita perbaiki. Tapi kalau memang itu maksudnya sudah benar ya, oke kita berada dan jalan di jalan kita aja gitu loh. Karena kan kita juga ada coach yang hebat ya, jadi selalu ada yang mengarahkan gitu. Oke, tadi aku dengar ada coachnya ya Kak. Boleh di-spill nggak Kak? Coachnya itu siapa-siapa aja? Beda-beda atau gimana Kak? Coachnya? Sama semua. Siapa tuh Kak? Siapa tuh? 1, 2, 3, Rika Rusma. Halo Kak Rika. Ada coach koreo kita juga, ada Kak Gege. Oh ada Kak Gege. KGGN Team, jadi ada Kak Gege beberapa. Team. Ya. Wah sih, berarti bukan cuma vokal yang dilatih ya Kak ya? Tapi juga Iya, betul. dance. Iya betul. Koreografi kita juga butuh banget ya, apalagi di panggung butuh gitu ya Kak banget. ya. Kalau dari Kak Felicia deh, gimana Kak? Kalau dari aku sih, aku lebih nganggep
hate comments itu pasti ada beberapa yang beneran mengkritik dan aku lebih ke masukin itu sebagai kayak evaluasi ke diri sendiri. Cuman kalau memang hate comments yang menurut aku kayak udah bener dan juga mungkin para juri juga udah menilainya itu dengan baik, aku lebih ke evaluasi ke diri sendiri aja sih, apakah itu emang sudah benar atau belum, dan lebih ke pilih-pilih aja sih mana yang kita percaya, mana yang harus kita ignore gitu. Oke, kalau dari Kak siapa nih? Tangan aku bilang stop ya, aku milih. Nggak ada yang mau bilang stop nih. Lanjut aja tangan aku bilang stop nih. Stop. Oke, Kak Syira. Itu sengaja. Oke, kalau menurut Syira hate comment itu sebenarnya nggak apa-apa, itu membangun kita juga sama kayak Kak Diva, kayak Cia. Menurut Syira itu bener banget semuanya. Dan kalau misalnya Syira untuk menghadapi semua hate comment itu adalah kita ambil positifnya aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang komen, itu Syira anggap sebagai kayak perhatian dari mereka gitu loh. Karena mereka udah perhatiin Syira juga. Jadi itu bisa membangun Syira gimana caranya untuk Syira evaluasi diri Syira agar bisa lebih baik ke depannya. Tapi pastinya jangan terlalu bergantung sama ekspektasi orang-orang. Yang penting kita itu percaya diri dan nyaman gitu sama diri sendiri. Keren banget. Terakhir. Dari Kak Fedra. Mungkin aku boleh nambahin dikit dari jawaban teman-teman semua. Aku setuju banget sama jawaban teman-teman semua. Tapi yang selalu aku tanemin, mungkin karena aku pernah ngalamin sebelum-sebelumnya, yang selalu aku tanemin adalah setiap hal yang aku lakukan, I do it for myself. Jadi aku nggak mau bergantung dengan ekspektasi orang atau keinginan orang terhadap aku apa, tapi I do everything for myself. Jadi yang aku penuhin ekspektasi itu ekspektasi aku sendiri dulu. Aku akan membandingkan diriku dengan diriku yang lama, bukan dengan orang lain atau dengan keinginan orang lain. Jadi menurut aku itu yang terpenting. Aku percaya dengan diriku, aku nyaman dulu dengan diriku, baru aku bisa evaluasi diri aku. Jadi menurut aku gitu. Dewi keren banget, tepuk tangan dulu teman-teman. Tapi ini aku udah penasaran deh. Aku pengen tahu. Sebenarnya kayak kan motivasinya tadi kan mungkin dari kecil memang udah seringnya. Tapi ada nggak sih sosok di balik motivasi itu yang paling menginspirasi? Mungkin kayak penyanyi favoritnya atau mungkin dari keluarga gitu. Keluarga nomor satu sih. Keluarga kita nomor satu. Terus kita juga punya kayak favorite artis sendiri-sendiri yang kayak Siapa tuh? Siapa Cia? Kalau aku sendiri Ariana Grande sama Tori Kelly. Aku juga suka spill kesukaan kakak. Aku suka yang ini. Kalau aku sukanya yang Problem. Coba nyanyiin Kak. Coba. Aduh, kok kakak tahu kamu penyanyi? Kalau kakak sukanya yang mana Kak? Aku suka Needy. Yang Needy. Yeah. Boleh spill dikit? Jangan deh. Malu. Mana tahu nanti kita bisa berkolaborasi dengan Ariana Grande. Kan kita nggak tahu ya kayak. Amin. Lagunya tuh sebenarnya ini lebih ke lagu hidden gemnya Ariana Grande sih menurut aku. Jadi kayak mungkin aku suka juga lagu POV mungkin. POV. POV. Iya tahu. Tahu. Makanya kakak nyanyiin dong, kita lupa soalnya. Amnesia banget gini sih. Coba, saya butuh mendengar setuju nggak teman-teman? Nyanyi ya. Coba ya, nyanyiin. Oke. Nyanyiin. Ayo kak. It's like you got superpowers. Turn my minutes into hours. You got more than 20 frames. Made it close the way you see through me. Yeah. You know me better than I do. Can't seem to keep nothing from you. How you touch my soul from the outside. Baby, there you go, and my pride. I wanna love me the way that you love me. Ooh, I'm all of my pretty and all of my ugly too. I love to see me from your point of view. I wanna trust me. Ooh, the way that you trust me. 'Cause nobody ever loved me like you do. I love to see me from your point of view. Keren banget. Telingaku langsung terblessing ini makanya berasanya. Ariana Grande Junior ya. Karena ini Kak Felicia udah mulai, berarti satu-satu harus nih. Boleh. Mungkin Kak Fedra ada penyanyi favoritnya nggak?
Kalau aku, penyanyi favorit aku yang memang aku jadi inspirasi itu adalah Whitney Houston. Whitney Houston. Iya. Lagu kesukaan yang mana tuh? Lagu kesukaan aku dari Whitney Houston itu lagu kesukaan aku dari Whitney Houston itu ada 2, I Have Nothing sama Run to You. Coba gimana tadi? Enggak. Gimana? Jangan dicoba. Ya udah, next Malu-maluin. Kak Syira, gimana Kak? Syira terinspirasi banget sama Rihanna, Beyonce. Aduh, Absolute Cinema. Iya. Lagu favorit Syira itu di Rihanna itu Where Have You Been. Ayo, nyanyi Coba Kak. nyanyi. Gas. Saya suka nih lagunya nih. And looking for someone who can please me, love me all night. Everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Hey, where have you been? 'Cause I never see you out. Are you waiting for me? Somewhere in the clouds. Where have you been? Oh my life, oh my life. Where have you been all my life? Where have you been all my life? Keren banget. Aduh, Kak buka les vokal Kak. Mau daftar. Tapi aku cuma punya 2.000, sisanya gitu ya, kasbon. Ayo terakhir Kak Diva Kak. Oke, kalau dari teman-teman yang lain kan tadi udah dari luar. Kalau Diva suka sama Raisa. Lagunya apa tuh lagunya? Nah, sebenarnya dari tadi tuh aku lagi mikir karena aku lupa karena saking nervousnya. Aku suka lagu Mantan Terindah gimana? Aduh, mantan terindah nih. Kamu tahu lagunya nggak? Bantuin dong. Oh ya. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Yang telah kau buat sungguhlah indah, buat diriku susah lupa. Tepuk tangannya sekali lagi buat mereka berempat. Ini kayak lagi Dina boboin ya. Kalau kita, aku mau nanya, tapi tadi kan kita udah nanya siapa tokohnya nih Kak. Tapi aku mau nanya dong, kenapa kakak mengidolakan atau menjadikan mereka sebagai inspirasi gitu dalam diri kalian masing-masing? Aku. Boleh? Kalau aku karena aku suka banget Ariana Grande tuh sama tekniknya, improvisasinya, terus juga dia tuh I feel like she's a genius, kayak musikalitasnya tuh tinggi banget dan aku suka banget sama musik-musik yang dia produce juga dan makanya itu aku juga mungkin kalau kakak notice kayak improvisasi aku kayak riff and roll-nya itu agak-agak mirip gitu karena aku emang mengidolakan Ariana Grande. Kakak gitu. tahu nggak katanya Ariana Grande itu balik kenal mantannya? Oh iya, Menurut kakak gimana? Aku tahu Sumpah gue gak setuju say, menurut lu gimana? Iya lagi. Udah gak usah curhat kita, ini masih banyak penonton di sini ya. Kepanjangan nih nanti jadi acara gosip nih. Jangan dong. Oke, kalau dari Kak Pedra sendiri Kak? Kalau dari aku suka sama Whitney Houston tuh karena teknik vokalnya juga, karena suaranya yang gila. Dan menurut aku satu hal yang aku jadikan panutan dari dia itu karena dia dari kecil itu udah berusaha untuk nyanyi, dia udah nyanyi kemana-mana. Jadi aku lebih suka dengan perjalanan dia tuh gimana dia bisa membangun karirnya sampai akhirnya dia bisa sukses banget. Dan dia tuh bisa dapat banyak banget penghargaan, dia dinobatkan sebagai penyanyi yang sangat keren gitu. Sampai sekarang walaupun dia udah meninggal, orang-orang pun masih ingat namanya. Jadi karena itu aku suka banget sama Whitney Houston. Ya, mungkin Kak Syira. Kalau aku suka banget sama Rihanna karena dia itu bener-bener tone-nya bagus banget dan menurut aku cocok banget sama suara aku dan kepribadian aku. Selain suaranya,
dia itu cantik banget dan menginspirasi. Kalau dia tuh di atas panggung itu bakal kayak ada auranya banget. Ya, dan stage act-nya juga bagus banget, makanya Sheila suka banget sama Rihanna. Selain itu lagunya keren-keren semua. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Habis itu ini. Langsung aja. Mulai dari Kak Diva. Kalau dari Diva, kenapa Diva suka sama Kak Raisa? Diva menyadari tone suara Diva kan kayak tipis gitu ya. Dan Diva suka dengan ketipisan yang dimiliki sama Kak Raisa. Itu suaranya tuh kayak, aduh kalau denger tuh kayak lembut, kayak enak banget gitu. Falset-falsetnya juga kayak tipis tapi nyampe banget gitu. Aku suka banget sama cara bernyanyinya Kak Raisa kayak ya. Dan pembawaannya tuh kayak elegan, dimanapun itu tetap elegan, kayak lagu apapun, bahkan lagu upbeat yang dia bawakan juga tetap elegan. Dan Diva menyadari kalau ya Diva ingin membentuk diri Diva kayak gitu karena Diva suka dengan penampilan yang seperti itu gitu. Ini Keren-keren banget. sebenarnya iya kita udah mau habis nih udah di oke. Tapi kita ada pertanyaan, tapi nggak terasa ya. Kita ngobrol ternyata panjang sampai aja nyanyi-nyanyi tadi. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir nih mungkin nih sebelum nanti kita ke sesi tanya jawaban dari para penonton. Ada nggak sih pesan khususnya buat yang mungkin kayak calon mahasiswa, ini kan lagi ademan calon mahasiswa mungkin yang nanti akan jadi mahasiswa atau mungkin untuk mahasiswa IMD sendiri gitu, pesan-pesan untuk kita tuh biar terus berkarya gitu. Gimana gitu? Diva dulu, oke. Kalau dari Diva pokoknya tetap semangat dan ketahui apa yang menjadi kekuatan dari diri kalian masing-masing, tetap berjalan dengan warna kalian, tetap berjalan dengan apa yang kalian suka, biar kalian nanti ke depannya menjadi sukses, tetap semangat dan suksesnya itu dengan warna kalian, bukan dengan warna orang lain dan bukan karena orang lain, tapi karena diri kalian sendiri gitu. Keren banget. Kalau dari Kak Syira, pesan-pesannya Kak? Syira juga sama, pokoknya selalu yakin sama diri sendiri, yakin sama tujuan, sama goals dari kita sendiri dan percaya diri terus, pokoknya semangat terus untuk berjuang. Pokoknya semangat, pasti kalian bisa. Next dari Kak Felicia. Kalau dari aku, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal. Karena kalau kalian gak pernah merasakan gagal, kalian gak akan tahu apa itu sukses. Jadi teruslah berkarya dan teruslah berani untuk mencoba. Semangat semuanya! Sebenarnya dari tadi ini aku jawab terakhir, jawabannya diambil sama teman-teman semua. Jadi sebenarnya lebih ke mempertegas aja sama kayak teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman karena bisa jadi saat kita keluar dari zona nyaman mungkin itu adalah diri kita. Jadi jangan takut untuk mengeksplor something new dan ingat untuk melakukan semua itu untuk diri kita sendiri, jangan terpaku dengan ekspektasi orang lain, jangan mikir dengan perasaan orang lain, pokoknya kita harus semangat, gak boleh takut untuk gagal, benar kayak kata Cia tadi. Kita pokoknya harus berani terus dan semangat untuk kakak-kakak semua. Wah, seru banget ya obrolan kita ya. Aduh seru banget Tapi tadi. durasinya dikit banget. Tadi harus ditambahin nih. Karena soalnya depan kita ini eksklusif semua orang-orangnya jadwalnya sibuk Kak. Nggak kayak kita Sibuk. pengangguran. Oh iya kita pengangguran. Pengacara banyak apa sih? Itulah. Oke. Pengacara. Oke. Nah sekarang nih kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol nih. Pasti kan mungkin dari peserta mungkin ada pertanyaan-pertanyaan muncul atau mungkin pertanyaannya udah disimpan dari rumah ya tadi sebelum berangkat ke sini. Kita membuka sesi tanya jawab mungkin untuk 3 orang. Ada yang mau bertanya ke top 4 finalis The Icon ini? Ada yang mau, Bapak, oke. Bapak sangat semangat. Oke, bentar dulu ya. Sabar. Kita mengutamakan. Oke, Bapak silakan Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Denis Jonathan dari Jakarta Selatan. Saya mau bertanya untuk Felicia. Gimana perjalanan awal karir kamu dari tahap audisi hingga top 4 besar? Dan siapa satu juri favorit kamu? Oke, terima kasih. Oke, boleh langsung jawab kali ya Kak ya? Oke, kalau aku dari tahap audisi waktu itu aku sempat di audisi dan jurinya itu ada Kak Ardhito Pramono dan waktu itu aku sempat nyanyiin lagu My All depan dia. Waktu itu jujur aku deg-degan banget karena
aku nggak mempersiapkan lagu itu banget dan itu lagunya tinggi banget kan guys. Cuman puji Tuhan aku bisa nyampe lagu itu dan Kak Arditonya juga suka. Terus sudah selesai tahap audisi, kita masuk ke proses karantina. Kita dari top 24 dan awalnya tuh kita duet-duet dulu, berduel dan kita tiga kali berduet. Terus kita masuk ke top 14 itu kita baru mulai solo-solo sampai sekarang ke top 4. Nah, kalau untuk ditanya tadi juri favorit aku itu Kak Afgan karena suaranya itu menurut aku soft spoken banget Kak Afgan tuh. Terus kayak aku juga suka banget sama karya-karya dia dan dia juga create something memorable for me. Waktu itu kita sempat duet juga on stage dadakan dan menurut aku itu sesuatu yang memorable karena Kak Afgan itu salah satu idola aku dari kecil juga gitu. Oke, terima kasih Kak Felicia. Tadi Nih, ada yang mau nanya lagi tadi. Coba angkat tangan coba tadi yang mana ya? Ibu yang itu dulu yang di belakang dulu ya, kita samperin. Oke, perkenalkan aku Nurafiza dari Sekolah Madrasah Negeri 1 Jakarta. Aku ingin bertanya nih kepada kakak-kakak yang ada di sini, what if kalian tuh jadi inspirasinya semua orang yang hampir menyerah, tapi pas ngeliat kalian tuh kayak, aduh aku harus bangkit lagi. Kira-kira tuh kalian ada nggak sih pesan untuk orang-orang yang hampir menyerah buat meraih mimpinya? Terima kasih. Oke, terima kasih kakak jawabannya. Sangat tersentuh ya. Oke. Boleh siapa dulu yang mau jawab nih? Oke, Kak Fedra dulu. Oke, mungkin pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin hampir menyerah untuk mencapai mimpinya. Dari aku, it's never too late to reach your dream. Kapanpun itu, menurut aku nggak ada kata terlambat untuk mencapai mimpi kalian. Jadi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan dari Tuhan kita di bumi ini, jadi gapailah mimpi kalian, terus berusaha gitu. Kalau misalnya kita juga bisa jadi inspirasi, mungkin itu suatu kebanggaan ya buat kita. Mungkin karya-karya kita bisa membantu banyak orang di luar sana. Dan menurut aku, kalau misalnya kita menyerah, kan sayang banget karena kita pasti udah tahu nih mimpi kita dari dulu apa, kita udah bekerja keras. Kalau misalnya semua usaha-usaha kita lupakan karena kita menyerah atau karena kita capek, menurut aku itu sayang banget. Dan kalau misalnya sometimes we feel like kita mau menyerah atau kita capek, menurut aku itu wajar banget. Tapi di satu sisi kita harus bangkit lagi, kita nggak boleh berlarut di dalam kesedihan kita atau di dalam rasa capek kita ini. Kita harus bangkit lagi, kita harus ingat tujuan awal kita mau mencapai mimpi kita ini buat apa, gitu sih. Mungkin ada yang mau nambahin kakak depan? Kalau menurut Shira, kalau misalnya ada Shira bisa menginspirasi orang-orang, itu pasti Shira bersyukur banget karena Shira tahu rasanya gimana terinspirasi sama idola-idola Shira. Dan Shira pengen banget untuk semua teman-teman atau kakak-kakak yang ngerasa gagal atau telat meraih mimpi, itu gak pernah ada kata telat, bener kayak kata Fedra. Dan selalu ingat sama diri kita yang masih kecil, yang kita bermimpi besar, yang kita punya tujuan yang benar-benar yang kita baru semangat dan ambis banget. Banyak di hidup ini tuh masih banyak harapan, selagi kita masih ada waktu pastinya kita bisa. Jadi lebih kayak yang penting kita tuh nyaman, yang penting kita suka melakukan hal ini dan pokoknya semangat terus gitu. Oke, terima kasih kakak. Ada yang mau nambahin lagi kakak? Aku mungkin Boleh. Aku setuju sih tadi sama pendapat dari Kak Feda dan juga Kak Shira. Dan pastinya pertama-tama aku pasti senang banget kalau misalnya aku bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Karena memang aku pengen menjadi penyanyi yang bisa mempunyai karya yang bisa menginspirasi banyak orang, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi pastinya aku bakal senang banget dan mungkin motivasi aku untuk mereka yang mungkin hampir menyerah, just know that gagal itu adalah sebuah proses dalam kehidupan kita. Dan seperti apa yang tadi aku sempat bilang, kalau kita nggak tahu apa itu gagal, kita nggak akan tahu apa itu sukses. Jadi it's okay to feel like down sometimes, gak apa-apa kalau mungkin kita capek, tapi ada saatnya kita harus balik lagi dan juga meraih mimpi kita yang dari dulu kita sudah impikan gitu. Dan juga terus terus berusaha di setiap kesempatan yang kita dapat, karena kita nggak pernah tahu
kesempatan apa yang dibuka dari Tuhan yang lebih besar buat kita. Jadi always do our best in every chances that we got gitu. Kak Diva. Oke, sebenarnya pertanyaan tadi udah dijawab banyak sama teman-teman. Cuman kalau dari Diva sendiri, jujur Diva juga pernah mengalami rasanya kayaknya aku gagal deh jadi penyanyi. Tapi ternyata tanpa disangka-sangka jalan Tuhan tuh ada aja, The Icon ini dibuka dan Diva mikir kalau pada saat itu Diva memutuskan untuk bener-bener berhenti dan kayak nggak jalan terus dengan apa yang Diva suka, mungkin nggak akan ada jalan yang pernah terbuka. Jadi kalau misalnya emang kamu lagi ngerasa capek, it's okay. Kalau misalnya kamu butuh waktu untuk istirahat, bener kayak kata teman-teman. Tapi kalau kamu emang suka, kamu ingat kamu tuh suka, jalanin aja. Jalanin terus dengan semaksimal yang kamu bisa sampai tunggu nanti waktunya Tuhan kasih jalan itu kebuka buat kamu gitu. Jadi tetap semangat aja. We never know. Terima kasih kakak. Nih ada satu lagi nih, soalnya waktunya udah mau habis. Kakak cantik main kacamata. Kakak cantik, kita samperin dulu ya. Aduh silakan. Halo, perkenalkan nama aku Kayla Mandanggita, aku dari Man 1 Jakarta. Aku mau nanya, kan aku juga suka nyanyi. Tapi kalau misalnya mau maju gitu tuh suka demam panggung gitu, gimana cara biar nggak demam panggung? Dah, makasih. Terima kasih pertanyaannya. Ini langsung ke masternya ya. Ini calon penyanyi. Jujur sebenarnya kalau demam panggung kita juga awal-awal merasakan. Iya, kita juga demam panggung sebenarnya. Kita juga demam panggung. Sampai geter, sampai tremor, sampai dingin tangannya. Itu hal wajar. Jadi, itu hal wajar banget. Tapi cara kita ngatasin itu kalau menurut aku karena terinspirasi dan sering banyak banget nonton kayak performance dari Beyonce yang kayak mereka tuh di atas panggung itu nyaman banget dan ngerasa panggung itu kayak rumah bagi penyanyi kan. Jadi aku juga ngerasa kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngerasa nervous itu wajar banget. Jadi nggak apa-apa, kita bisa berproses terus gitu. Harus banyak ini sih latihan, maksudnya kayak harus banyak jam terbang. Bener, Karena awal-awal kita waktu top 24 juga kita ngerasain Kita itu. juga Tapi ngerasain itu. semakin mengecil akhirnya kita merasa nyaman dan semakin merasa percaya kayak ini panggung punya Diva, punya aku. Jadi kayak aku mau bernyanyi seperti apa di panggung ini ya udah terserah aku aja nih panggung aku, waktunya aku kapan lagi aku akan berdiri di atas panggung ini sama seperti kakak nantinya gitu. Kita doakan semoga kelak ia akan menjadi penyanyi. Amin. Mungkin coba tahu kalau ada The Icon 2. Daftar ya. Boleh dari mau sama jawabannya atau ada lagi tambahan? Udah. Sama aja ya kakak ya. Oke. Nah, kita udah selesai nih sesi tanya jawab ya. Mohon maaf nih bagi kalau yang belum kesempatan nanya. Karena waktunya terbatas kita. Nah, terima kasih juga untuk top 4 finalis The Icon atas inspirasinya hari ini. Kita udah sharing-sharing dan cerita-cerita banyak hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke kakak, sebagai bentuk boleh tepuk tangan dulu deh, ayo. Oke, sebagai bentuk apresiasi dari Institut Media Digital MTech, selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan sertifikat penghargaan kepada Top 4 The Icon Indonesia. Kami undang Bapak Rektor ataupun Ibu Wakil Rektor untuk berkenan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Top 4 finalis. Boleh berdiri kali ya kak ya? Yeay, tepuk tangan. Foto dulu kali ya kak ya? Foto dulu. Foto dulu kali Bapak. Foto dulu kali Pak ya. Iya, satu-satu foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya Kak Syira. Untuk Kak Syira. 1, 2, 3. Oke. Untuk Kak Diva. Iya, foto ya. 3, 2, 1. Oke, yang terakhir nih. Yang terakhir untuk Kak Fedra.
Foto dulu, 3, 2, 1. Oke, mungkin kita akan Kita melangsungkan foto foto bersama bareng. kali Bapak ya. Boleh. Dengan boleh Ibu foto bersama Bu dengan top 4 the finalist day. Kita menyingkir kemana? Sini aja. Oke, boleh. Kameramen siap? 3, 2, 1. Oke. Gaya IMD gaya apa ya? Tadi. Oke. Kayak begini Kak? Begini. Yes, betul sekali. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada Bapak Rektor dan Ibu Wakil Rektor. Nah, udah foto nih tadi sama Bapak Rektor, sama Bu Wakil Rektor. Sekarang kita foto sama-sama. Oke, foto Mungkin sama-sama. untuk kakak-kakak boleh berdiri dari sini. Duduk aja. Jadi kameranya di sini. Bawa aja nggak? Itu mau dibawa aja. Bawa aja atau ditaruh? Boleh dibawa, boleh dipegang, terserah Kak. Duduk di sini nanti kameramennya. Boleh nggak? Jangan dulu Kak. Depan. Mau di situ, mau di sini. Boleh. Kita di mana ya? Kameramennya boleh maju ke depan kali ya? Nggak apa-apa. Oke, siap. Kita foto dulu sama-sama, kameramennya di situ. Kameramennya udah ready? Mas. Oke. Ini tim dokung, kita juga gak mau ketinggalan nih. Live TikTok di bawah-bawah. Ya, boleh. Siap Kak? Oke. 3, 2. Oke. Gaya IMD ya kayak begini semuanya teman-teman. Oke, yes, bisa ya. Hitung dari kakaknya aja deh. Aku mau gaya juga. Oke, kita bikin video ya Kak ya? Kita bikin Video. Kalau tadi kita bilang Institut Media Digital MTech, Jawabannya invent your future. Sambil tangannya kayak begini teman-teman bisa ya? ambil tangannya bergaya Oke, itu. bisa ya Kak ya? Oke. Oke. Ready Kakak? Oke. Institut Media Digital MTech, invent your future. Oke, terima kasih banyak kepada kakak-kakak dokumentasinya. Terima kasih. Kakak boleh kembali ke depan. Kakak boleh kembali. Oke, yang terakhir teman-teman mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada top 4 finalis Icon Indonesia yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan ya. terima kasih ya kakak Iya. sudah menyempatkan waktunya hadir di IMD ya. Oke. Nah, setelah itu kami persilahkan untuk kakak-kakak bisa untuk meninggalkan panggung dan istirahat. Sebelum itu kita mau say thank you untuk Bapak Rektor Toto Almin Supianto sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa ada di sini dan terima kasih juga kakak-kakak semuanya. Semoga kalian sukses dan sehat selalu ya. Dadah. Dadah, thank you Kak. Mbak, oh semangat. Siapa tuh yang bilang semangat tuh? Oke, bye-bye kakak-kakak. Bye kakak. Oke. Nah meskipun nih tadi kita sesi ngobrol-ngobrolnya udah selesai nih, tapi acara kita tuh sebenarnya belum selesai. Betul banget teman-teman. Kembali lagi bersama kita 2 MC. MC. Oke. Nah, Ibu ketawa. Ada apa nih? Saya malu. Kita Oke. sekarang mau ada apa nih? Oke, selanjutnya kita akan memasuki info session IMD di mana teman-teman akan mengenal lebih dekat lagi nih mengenai dunia perkuliahan di IMD, program studi, fasilitas, hingga berbagai kesempatan belajar langsung bersama para praktisi industri media dan kreatif. Untuk itu, mari kita sambut langsung narasumber dari tim penerimaan mahasiswa IMD,
Kami persilahkan. Mas Malik, Mas Malik. Kak Malik, tepuk tangannya teman-teman untuk Kak Malik. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi ya, selamat pagi kakak, bapak, ibu semua. Selamat datang di kampus Institut Media Digital MTek. Ini tadi kita sudah banyak berbincang-bincang nih sama kakak-kakak talentnya dari top 4 finalis The Icon Indonesia. Nah, saat ini ada yang tahu nggak sih kita lagi di gedung apa nih? Nah, ini adalah gedung Institut Media Digital MTek. Nah, Institut Media Digital MTek itu, aku mau sedikit cerita tentang kampus kita, kampus tercinta, kampus IMD, Institut Media Digital MTek. Institut Media Digital MTek ini adalah kampus di bawah naungan dari MTek Group. MTek Group sendiri itu adalah holding company yang membawahi sekitar 60 perusahaan di bawahnya, di mana IMD atau Institut Media Digital MTek ini ada di tengah-tengahnya dari MTek Group gitu. Nah, itu kita di bawah naungan MTek Group. Nah, ada program studi apa aja sih Kak di Institut Media Digital MTek? Nah, di Institut Media Digital MTek ini kita mempunyai 4 program studi teman-teman. 1 vokasi dan 3 sarjana. Vokasinya ada D4 produksi media. Produksi media itu ibaratkan membuat suatu film teman-teman nih. Kan kalau membuat suatu film itu tentunya ada apa aja kalau membuat suatu film, ada kameramennya, lalu ada apa lagi? Sutradara, direkturnya, ada apa lagi? Lighting, ada tim editing gitu ya. Produser, tim naskah. Terus ada apa lagi? Artisnya ya, betul ya. Ada artisnya, aktornya. Nah, kalau ibarat kata membuat suatu film teman-teman, kalau tadi teman-teman menyebutkan tim kameramennya gitu ya, tim editingnya, seperti kakak-kakak kita nih teman-teman mahasiswa yang jadi kameramen. Nah, itu lebih relevan masuk D4 produksi media ya teman-teman. Nah, ini kakak-kakaknya ini dari D4 produksi media gitu. Nah, itu lebih relevan di D4 produksi media karena produksi media itu dia mengajarkan proses dari praproduksi, proses produksi hingga pasca produksi. Dia penyusunan konsep naskah drama non drama gitu ya. Terus belajar juga teknik videografi, kameramen sampai bahkan editing. Itu diajarkan di D4 produksi media. Nah, lalu kalau tadi ada yang menyebutkan yang membuat naskahnya nih, gitu ya, membuat naskah. Nah, ini lebih relevan di S1 Konten Kreatif. Ini program studi kita namanya S1 Konten Kreatif atau Kajian TV, Film, dan Media. Ibarat kata membuat suatu film, ini orang pinter filmnya, teman-teman. Ini dia mengajarkan tentang pembuatan naskah, ide cerita dari nol gitu ya, sampai membuat suatu film gitu ya, naskahnya gitu. Ibarat kata nih kalau kita study case-nya film Jumbo. Nah, film Jumbo itu targetnya siapa sih teman-teman? Anak-anak. Nah, kalau target pasarnya anak-anak, dia lebih cocok tayang di bioskop itu kapan? Libur sekolah, betul. Nah, sehingga penontonnya banyak, betul ya. Nah, itu konten S1 konten kreatif itu mengajarkan seputar itu. Nah, ada lagi yang ketiga, S1 produksi entertainment atau seni pertunjukan. Nah, kalau tadi teman-teman bilang artis, ada aktornya. Nah, ini lebih relevan di S1 produksi entertainment atau seni pertunjukan. Dia mengajarkan tentang pemeranan, acting atau olah tubuh, olah vokal, mencetak mahasiswa yang berani tampil depan kamera gitu ya. Tapi tidak selalu diajarkan tentang depan kamera aja. Diajarin juga belakang kamera seperti membuat suatu acara gimana sih menjadi stage manajernya atau membuat suatu ibarat kata menjadi IO-nya zaman sekarang gitu ya. Membuat suatu acara, nah itu S1 produksi entertainment. Nah, lalu ada lagi yang terakhir S1 bisnis digital. Tentunya kalau filmnya udah jadi harus ada yang masarin nih filmnya kalau supaya penontonnya banyak di bioskop. Nah, ini lebih relevan di S1 bisnis digital teman-teman. Karena di bisnis digital mengajarkan tentang manajemen bisnis, belajar tentang digital marketing, belajar tentang branding gitu ya. Terus nanti juga diajarin tentang gimana caranya membuat e-commerce sederhana gitu ya, seperti kayak toko hijau, toko biru, toko merah gitu. Itu di S1 bisnis digital. Lokasinya di mana sih Kak kampusnya? Nah, ini teman-teman yang kunjungi, kita ada di lokasinya Jalan Damai nomor 11 dan Mogot, Jakarta Barat. Gitu. Kita ada namanya di MTek City, disebutnya MTek City. Kenapa disebutnya MTek City? Karena kita berada di tengah-tengah jantung produksinya MTek Group. Ada di Indosiar, Moji TV, terus production house-nya Cinema Art. Kita dikelilingi sekitar 6 studio Indosiar.
gitu. Nah bahkan kita juga praktiknya di studio yang sering dipakai syuting gitu. Nanti kayak kemarin UAS teman-teman UAS kolaborasi lintas prodi kita praktiknya langsung di studio 1 gitu seperti itu. Wisudanya nanti di studio 5 gitu. Kita praktiknya langsung di studio yang sering dipakai syuting. Lalu kita juga fasilitas kampusnya banyak, kita ada perpustakaan di atas. Kalau teman-teman nanti bisa diajak sama Pak Ade nanti kalau mau kita keliling studio atau kampus gitu ya Pak Ade ya gitu. Ya banyak fasilitas kampus di kita. Lalu ini di lobi yang teman-teman duduk di sini sekarang kita ada di lobi. Lalu ruang belajar kita ada 2 tipe kelas, ada tipe studio yang naik ke atas. Ada pembelajaran interaktif, kita sudah memakai Smart TV untuk pembelajarannya gitu. Nah, sebagai informasi teman-teman, saat ini kita sedang ada program beasiswa up to 50%, di mana beasiswa harga normalnya, biaya semester per semesternya itu 14 juta harga normalnya. Tapi saat ini kita sedang ada beasiswa up to 50%. Itu bisa sampai biaya semesternya 7 juta per semester gitu. Dan itu sudah free beasiswa 100% uang gedung, uang pangkal. Jadi masuk ke sini, masuk ke IMD, nggak ada uang pangkal, uang gedung. Cukup bayar semester aja langsung masuk. Dan fun fact-nya teman-teman, fun fact-nya itu kuliah di sini bisa dicicil per bulan. Jadi teman-teman tinggal dibagi aja, misalkan bisa sampai 7 juta per semester, cicilan bulan pertama teman bayar itu udah bisa jadi mahasiswa IMD seperti itu. Dan itu tadi sudah free beasiswa uang pangkal dan uang gedung seperti itu. Untuk mau daftarnya gimana sih Kak? Nah untuk daftarnya teman-teman bisa hubungi aja chat admisi atau nanti bisa ke Pak Ade langsung yang di belakang tuh Pak Ade. Halo Pak Ade. Nah nanti bisa ke Pak Ade yang di belakang. Daftar bisa atau teman-teman bisa chat admisi atau admin IMD di 0811 978 1122 atau teman-teman bisa follow sosial media kita untuk info update beasiswa ataupun info kegiatan mahasiswa lainnya gitu. Oke mungkin gitu aja teman-teman sekilas info session dari kampus IMD dari saya Malik Abdul Jabbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Malik atas info sessionnya di pagi. Tes. Oke. Gak terasa nih, kita ternyata udah mau habis ya kita ya. Betul banget. Aduh, padahal kita sebenarnya masih mau lanjut lagi ya. Iya betul banget, tapi mereka kayak udah bosan sama kita. Kamu peres deh. Oke. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan, siswi, guru pendamping, serta top 4 The Icon Finalist Indonesia yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi inspirasi bersama keluarga besar Institut Media Digital MTech di pagi hari ini. Ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi motivasi untuk terus belajar, berkarya, dan berani mengejar mimpi. Betul sekali. Kami selaku host memohon maaf sebelumnya apabila terdapat kata-kata kami yang kurang enak atau kurang berkenan selama kami memandu acara. Betul. Saya Anita. Dan saya Lubita. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu di kegiatan IMD berikutnya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih ya Pak Ibu. Ada perguruan tinggi yang bisa bikin kamu langsung kerja di industri kreatif. Institut Media Digital MTech atau IMD adalah perguruan tinggi di bawah ekosistem MTech Group terletak di MTech City dan Senayan City, Jakarta. IMD memiliki program studi S1 Konten Kreatif serta D4 Produksi Media, di mana mahasiswa bisa belajar dengan fasilitas produksi televisi dan media yang dimiliki oleh MTech Media. Pengalaman langsung jadi program director. Di program studi bisnis digital, mahasiswa belajar strategi digital marketing, analisis big data, hingga pengembangan startup digital. Inilah masa depan bisnis dan IMD siap membawamu ke sana. Kamu dididik dengan 3 pilar utama, adaptif, kreatif, dan kompetitif. Di program studi produksi entertainment, mahasiswa akan belajar dan menciptakan karya seni pertunjukan
hingga memahaminya dalam konteks media dan hiburan. Dengan konsep edutainment, perpaduan education dan entertainment, mahasiswa IMD akan mendapatkan teori dan praktik langsung di lapangan. Mahasiswa IMD siap terjun ke industri. IMD memiliki program-program studi unggulan. S1 program studi konten kreatif, S1 program studi bisnis digital, S1 program studi produksi entertainment, dan D4 program studi produksi media. IMD adalah bagian dari MTech Group yang menaungi SCTV, Indosiar, Video, Cinemark, dan sekitar 60 perusahaan lainnya. Sebagai bagian dari industri kreatif, IMD membuka peluang magang dan kerja yang luas bagi lulusannya. IMD melatih mahasiswa untuk berpikir inovatif dan siap berkarir di bidang entertainment, digital content, dan industri kreatif. Kami membangun kepercayaan diri dan menanamkan semangat pasti bisa, mendorong setiap individu Indonesia untuk bangga tampil di panggung dunia. IMD, Inventing Your Future. Selama aku kuliah di IMD, aku mendapatkan pengalaman belajar yang seru banget. Aku langsung diajarin sama para praktisi media, televisi, pokoknya asik banget deh di IMD. Di produksi entertainment, kita dibimbing langsung oleh dosen-dosen yang kompeten di bidangnya. Jadi, mendapatkan pengalaman langsung di dunia kreatif. Aku belajar langsung berbisnis dari para pakar yang punya pengalaman. Secara real dalam dunia bisnis yang tidak ada di kampus lain atau yang ada di teori. Jadilah bagian dari Institut Media Digital MTech. Bangun potensi industri kreatif Indonesia, terpercaya dan terdepan. Invent your future.